الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada bagian yang ke-8 pada huruf dal dan kosakata yang ke-242, yaitu da'in. Lafaz ini merupakan isim fa'il, kata benda subjek dari kata kerja da'a, artinya pendakwah atau da'i yang mengajak manusia kepada agamanya atau pegangannya dan sebagainya. Ia disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 186, surah Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 6 dan 8. Dalam surah Al-Baqarah ia bermaksud orang yang berdoa, seperti penerangannya dalam pembahasan lafaz dakwah. Dalam surah Al-Qamar ayat 6 dan 8, As-Samakhsyari berkata, ia bermaksud Israfil atau Jibril, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Maksudnya pada hari kiamat malaikat yang menjadi penyeru menyeru makhluk-makhluk yang mati dari tempat yang dekat. An-Nasafi berkata, ia bermaksud malaikat Israfil. Begitu juga dengan pendapat Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Tafsirannya, penyeru menyeru kepada sesuatu yang menggerunkan, yaitu hari pembalasan, yang di dalamnya berupa siksaan, goncangan yang dahsyat. Mata mereka tunduk ke bawah, keluar dari kubur, dan segera berjalan menyahut panggilan penyeru, seperti belalang yang berterbangan, tidak menolak dan tidak terlambat. Kesimpulannya, lafaz da'i di dalam Al-Quran membawa 2 maksud. Pertama, bermaksud orang yang berdoa. Kedua, bermaksud malaikat Israfil. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-243, yaitu dairah. Lafaz dairatun adalah isim mufrad, kata benda bentuk tunggal. Jamaknya adalah ad-dawair. Maksudnya apa yang dikelilingi oleh sesuatu, lingkaran, bulatan, halakoh, kekalahan, kejahatan. Kayu yang dipacak di tengah-tengah padang, dipacak maksudnya ditanam ya, atau dipancakkan, dipacak di tengah-tengah padang yang ditimbuni dan dikelilingi lembu. Jadi kayu yang dipacak, ditanam atau ditancapkan di tengah-tengah padang yang ditimbuni dan dikelilingi lembu. Apa yang ada di bawah hidung
bangunan yang mengatur hal-hal pertanian, titik tengah pada lingkaran, bencana, daerah, dan lingkungan. Dairatul Ma'arif maksudnya ensiklopedia. Lafaz dairah disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 52, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 98, dan surah Al-Fat surah yang ke-48 ayat 6. Lafaz ini mengandung 2 makna, yaitu pertama, bermaksud musibah dan bencana seperti yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Al-Kalbi dan Ibnu Qutaibah berkata, maksudnya masa akan berpusing dan terbalik menimpa manusia dengan musibah, dengan datangnya musim kelaparan, sehingga mereka tidak menjual kepada kami dan berurusan dengan kami, serta orang munafik akan berniat kepada orang-orang Islam. Mujahid, Qatadah, dan As-Suddi memberikan maksud ayat ini atau mengartikan ayat ini, kami khawatir sekiranya masa atau waktu akan berputar dan menyebelahi orang kafir sehingga dapat mengalahkan dan menguasai orang Islam, dan kami pun memerlukan mereka. At-Tabari berkata, kata ad-dairah bermaksud ad-daulah, yaitu putaran keadaan. Maksudnya masa akan berputar sehingga kami segera bersahabat dan membantu orang Yahudi dan Nasrani karena bimbang bencana akan kembali kepada kami dari musuh-musuh kami. Ibnu Arafah berkata, dairah artinya hadisah, yaitu peristiwa, kejadian, dan musibah. Kedua, lafaz ini dihubungkan dengan lafaz as-su, yaitu kejahatan. Maknanya dikelilingi oleh kejahatan, seperti yang terdapat dalam surah At-Taubah dan Al-Fat. Al-Fairuz berkata, maksud ayat ini adalah kejahatan mengelilingi mereka seperti dalam bulatan, sehingga tidak ada jalan untuk mereka melepaskan darinya. Al-Maraghi berkata, ia bermaksud apa yang dikelilingi dengan sesuatu maksudnya. Ia bermaksud apa yang dikelilingi dengan sesuatu maksudnya, tiada jalan keluar daripada pergantian hari dan pusingannya, yang bencananya akan mengelilingi manusia. Ayat ini bermaksud doa kepada mereka yang ditunggu-tunggu oleh orang mukmin. Hanya kepada mereka bulatan kejahatan mengelilingi mereka tanpa mengenai orang mukmin, dan untuk orang mukmin tiada akibat melainkan kemenangan serta mendapat taufik dari Allah. Ibnu Katsir berkata, ia bermaksud kejahatan dan musibah akan menimpa dan mengelilingi mereka. Kesimpulannya, kedua-dua makna di atas adalah sinonim atau sama. Ia membawa maksud musibah, bencana, dan bala. Namun dalam maksud pertama, orang munafik khawatir sekiranya musibah dan kemenangan menyebelahi orang Yahudi dan Nasrani sehingga mereka saling bersahabat. Dalam maksud yang kedua, musibah dan bala akan mengelilingi sebagian orang Arab yang mendermakan harta dengan riya untuk berjihad. Sebagian orang Arab yang mendermakan harta dengan riya untuk berjihad. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-244, yaitu da'watun. Dakwah adalah isim masdar dari kata kerja da'a. Maksudnya apa yang diseru kepadanya. Ia juga bermakna doa, sumpah, dekat. Contohnya, huwa minni da'watan fulan, huwa minni da'wata fulan.
atau dia dekat dengan saya, dan juga berarti tetamu. Ungkapan kunna fi da'wati fulan artinya kami dipanggil menjadi tetamunya. Lafaz ini disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 186, Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 14, Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 25, dan surah Ghafir surah yang ke-40 ayat 43. Lafaz ini mengandung beberapa makna. Pertama, bermakna doa seperti dalam surah Al-Baqarah dan Ar-Ra'du. Asy-Syaukani berkata, dalam surah Al-Baqarah di atas, ia menunjukkan permintaan untuk mengabulkan doa. Asy-Sya'rawi mengatakan hamba yang memegang erat minhaj atau jalan iman, serta tidak meminta kepada Allah kecuali sesuatu yang tidak bertentangan dengan iman. Doa menuntut dikabulkan selama engkau mengharapkan dikabulkan. Bersopan santunlah dengan Tuhanmu, di mana Allah menyerumu kepada minhajnya. Maka turutilah sekiranya engkau ingin Allah mengabulkan doamu. Dalam Soffatut Tafasir dijelaskan maksud dari surah Ar-Ra'du ialah doa kebenaran menuju kepada Allah, karena Dia saja yang selayaknya disembah melalui doa dan kembali kepadanya dalam segala keadaan. Kedua, bermakna seruan Allah dan tiupan malaikat Israfil seperti yang terkandung dalam surah Ar-Rum. Dalam tafsir Al-Jalalain, ia bermakna seruan dan tiupan malaikat Israfil untuk membangkitkan manusia dari kubur. Manusia akan diseru keluar dari kubur dengan serta-merta. Mereka keluar untuk dihisap dan dibalas segala amalan yang dilakukan, yaitu pada tiupan yang kedua. Sebagaimana penafsiran Pafir mengandung beberapa maksud. Pertama, Al-Fairuz berkata ia bermaksud kedudukan. Yang kedua, Az-Sujad berkata tiada untuknya berhala yang dapat mengabulkan doa yang bermanfaat. Yang ketiga, Al-Kalbi berkata tiada untuknya syafaat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, Mujahid dan Qatadah berkata berhala tidak memiliki sesuatu yang dapat memberi manfaat atau memudaratkan atau memberi bahaya. Yang kelima, At-Tabari menafsirkan ayat ini, sungguh benar apa yang kamu katakan, aku berdoa kepadanya dari berhala, tidak dapat mengabulkan doa di dunia maupun di akhirat, karena ia adalah benda yang tidak berbicara dan tidak memahami sesuatu. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-245, yaitu dabbah. Lafaz ini berasal dari kata atau dari lafaz dabbah. Jamaknya adalah dawab. Digunakan untuk muzakkar, yaitu jenis laki-laki, dan muannas, jenis perempuan. Dan atta adalah isyarat untuk menunjukkan mufrad atau tunggal atau satu. Maksudnya setiap apa yang berjalan dengan perlahan di atas muka bumi, dan mayoritasnya atau kebanyakannya ditujukan kepada hewan yang digunakan sebagai tunggangan. Al-Kafawi berkata, ia atau dabbah bermaksud setiap yang berjalan di muka bumi secara umum dan ke atas kuda. Bagal itu peranakan antara kuda dan keledai, dan keledai secara khusus. Lafaz dabbah disebut sebanyak 14 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 164, Al-An'am surah 6 ayat 38, surah Hud surah 11 ayat 6 dan ayat 58, An-Nahl surah 16 ayat 49 dan 61, An-Nur surah 24 ayat 45, An-Naml surah 27 ayat 82,
Al-Ankabut surah 29 ayat 60, Luqman surah 31 ayat 10. Kemudian surah Saba surah 34 ayat 14, surah Fatih surah 35 ayat 45, Asy-Syura surah 42 ayat 29, dan Al-Jasiyah surah 45 ayat 4. Al-Qurtubi berkata, dabbah bermaksud merangkum keseluruhan hewan. Sedangkan Asy-Syaukani berkata, ia bermakna setiap hewan yang berjalan di muka bumi. Dalam tafsir Al-Manar, maksud lafaz dabbah adalah semua benda yang hidup, yang merayap dan merangkak di muka bumi, yang tidak terhitung jumlahnya. At-Tabari berpendapat, lafaz dabbah bermakna nama untuk setiap yang memiliki roh, yang berjalan atau merangkak di atas bumi selain burung. Hal ini dikuatkan pemisahan antara lafaz dabbah dan at-tayr atau burung dalam surah Al-An'am yang bermaksud, dan tidak seekor pun binatang yang melata di muka bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka ialah umat seperti kamu. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkata, dabbah dalam ayat ini bermakna hewan yang melata di muka bumi dan burung yang terbang di udara. Namun Al-Qurtubi menerangkan sebagian pakar ada yang mengeluarkan burung dari termasuk ke dalam makna dabbah adalah ditolak. Allah berkata dalam surah Hud yang bermaksud, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jua yang menanggung rezekinya. Sesungguhnya burung dalam beberapa keadaan melata dan berjalan dengan kedua kakinya. Kesimpulannya, lafaz dabbah apabila disebut dengan sendirinya termasuk hewan yang melata, bergerak di muka bumi, dan bila disebut dengan hewan yang lain seperti burung yang bermakna hewan yang mayoritasnya atau kebanyakannya hanya melata di muka bumi. Dawab disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 22 dan 55, surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 18, Fatir surah yang ke-35 ayat 28. Lafaz dalam bentuk jamak ini mengandung 2 makna. Pertama, lafaz ini adalah kiasan untuk orang kafir, dan makna itu terdapat dalam surah Al-Anfal. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya sehina-hina hewan di muka bumi adalah mereka yang kufur dan tidak beriman, di mana setiap kali mereka membuat perjanjian, mereka mengingkarinya, dan setiap kali mereka diyakinkan dengan keimanan, mereka melanggar dan merusakkannya. Mereka adalah makhluk yang paling jahat dan hina, karena setiap binatang dan lainnya tunduk dan taat kepada Allah, padahal Dia menciptakannya untuk mereka, sedangkan mereka dicipta untuk beribadah kepadanya, namun mereka kufur. Oleh karena itu mereka disamakan dengan binatang. Allah SWT berkata, dan bandingan orang yang menyeru orang kafir yang tidak mau beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari hanya mendengar suara panggilan saja. Dalam ayat yang lain yang bermaksud mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih hina. Mereka itulah orang yang lalai. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Jarir, yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah golongan Bani Abduddar dari suku Quraisy. Muhammad bin Ishaq berpendapat mereka ialah orang munafik. Ibnu Katsir berkata, kedua-duanya tidaklah bertentangan. Kedua, lafaz dawab bermaksud binatang yang melata di muka bumi, seperti jamak dari pengertian di atas,
yang mencakup semua hewan. Ibnu Zaid berkata, lafaz dawab bermaksud al-khalqu, yaitu makhluk. Namun lafaz jamak yang disebutkan di dalam Al-Quran kebanyakannya bermaksud hewan secara umum. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-246, yaitu dabir. Lafaz ini merupakan isim fa'il, kata benda subjek dari kata dabaro, artinya pengikut, akhir segala sesuatu, yang lalu, asal atau pangkal. Lafaz ini disebut sebanyak 4 kali, yaitu dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 45, Al-A'raf surah ke-7 ayat 72, Al-Anfal surah ke-8 ayat 7, Al-Hijr surah ke-15 ayat 66. Lafaz dabir dihubungkan dengan lafaz al-qat, yaitu memotong atau memusnahkan, dan al-kafirun, yaitu orang-orang kafir, atau al-kazibun, yaitu pendusta-pendusta atau para pendusta. Ar-Razi berkata, ia berarti Allah memusnahkan yang akhir, yang tertinggal dari orang kafir. Al-Isfahani berkata, ad-dabir untuk yang datang kemudian dan pengikut, sama saja apakah dari sudut tempat, zaman atau tingkatan, sehingga maksud ayat di atas adalah Allah memusnahkan generasi terakhir mereka dan lainnya sampai tidak tertinggal seorang pun. Al-Yazidi berkata, dabir bermaksud yang akhir dari mereka. Dalam tafsir Al-Maraghi, dabirul qaum artinya yang akhir dari mereka yang berada di belakang mereka, dan makna qata'a dabirahum ialah mereka musnah dan hancur dengan azab yang menimpa mereka sampai ke generasi terakhir mereka, dan tidak ada yang tertinggal. Sayyid Qutb berkata, dabirul qaum adalah orang yang terakhir dari mereka yang datang kemudian, dan apabila Allah memusnahkan generasi terakhir mereka, maka yang awal dari mereka tentu lebih utama, yaitu orang yang melakukan kezaliman atau mensyirikkan Allah, karena kebanyakan ungkapan di dalam Al-Quran lafaz kezaliman membawa makna kemusyrikan, dan orang musyrik membawa makna orang yang zalim. Kesimpulannya, lafaz dabir di dalam Al-Quran membawa maksud generasi yang terakhir dari satu kaum. Az-Zujaj berkata, kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-247, yaitu dafiq. Az-Zujaj berkata, dafiq adalah zu indifaq. Oleh karena itu As-Samakhsyari mengatakan, lafaz ini pada hakikatnya disandarkan kepada orangnya. Al-Farra, Al-Akhfash dan Al-Qurtubi berpendapat dafiq membawa maksud atau bermaksud isim maf'ul, yaitu madfuq. Berdasarkan pendapat pertama, lafaz ini berarti orang yang memancarkan, menuangkan, menumpahkan dan sebagainya. Sedangkan mengikut pendapat kedua, ia berarti terpancar atau dipancarkan, tertuang, ditumpahkan dan sebagainya. Ia hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tariq, surah yang ke-86 ayat 6. Al-Farra dan Al-Akhfashi berkata, ia bermaksud terpancar dan dipancarkan ke dalam rahim. Al-Baidawi berpendapat dafiq bermaksud yang memancar dan bercampur, yang terdiri dari dua air dalam rahim.
Al-Khasin berpendapat ia bermaksud terpancar ke dalam rahim, yaitu dari air sperma dan ovum, karena anak tercipta dari kedua-duanya. Ia disebutkan satu karena persenyawaan kedua-duanya. Al-Qurtubi berkata, ad-dafiq ialah terpancar dengan deras dan kuat. Dalam tafsir Al-Azhar, tafsirannya ialah dari air mani, atau dalam bahasa lamanya kama, dari puncak kelesatan bersetubuh keluarlah mani dengan cepat, seperti meloncat mendesak keluarnya. Kesimpulannya, lafaz dafiq di dalam Al-Quran berarti air mani yang terpancar dengan deras dan kuat. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-248, yaitu dahrun. Lafaz ini merupakan isim atau kata benda dalam bentuk mufrad atau tunggal. Jamak untuk kata ini adalah duhurun wa adhurun. Duhurun dan adhurun maksudnya masa, zaman, mengalahkan, memaksa, adat, malapetaka, bencana, 1000 tahun atau 100.000 tahun, kemahuan dan keinginan, tujuan dan sebagainya. Ibnu Faris berkata, dinamakan ad-dahru karena ia datang kepada semua perkara dan menguasainya. Al-Kafawi berkata, asal makna ad-dahr adalah tempo dan masa alam, bermula dari kewujudannya sampai ketiadaannya, dan ia dipinjam untuk makna adat yang kekal serta tempo atau masa kehidupan. Ia disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 24, dan Al-Insan surah 76 ayat 1. Ibnu Mansur berkata, ia bermakna sepanjang masa, zaman yang panjang. Asy-Syafi'i berkata, al-hinu diperuntukkan kepada tempo dunia dan hari. Beliau berkata lagi, dan kami tidak mengetahui batas al-hin. Begitu juga dengan az-zaman dan ad-dahr. Syamr, Al-Jauhari dan Al-Azhari berkata, ad-dahr dan az-zaman adalah satu makna. Namun Khalid bin Yazid menyangkalnya dan mengatakan az-zaman adalah musim penuaian, musim buah, musim panas, dan musim dingin. Oleh karena itu ia bermula dari 2 bulan sampai 6 bulan, sedangkan ad-dahr tidak terputus. Al-Azhari mengatakan, ad-dahr menurut orang Arab berlaku pada sebagian dan keseluruhan masa dunia. Al-Alusi berpendapat ia bermakna sepanjang zaman. Ad-dahr lebih khusus dari az-zaman. Ar-Raghib berkata, asal makna ad-dahr ialah nama untuk tempo atau masa alam dari kewujudannya hingga kemusnahannya, lalu diungkapkan terhadap keseluruhan masa yang panjang, berbeda dengan az-zaman karena ia berlaku kepada zaman yang pendek atau yang panjang. Lafaz ad-dahr yang terdapat dalam surah Al-Jasiyah yang mengandung maksud edaran zaman, masa dan tahun, di mana mereka yang tidak beriman menyandarkan dan menyalahkan masa atau zaman untuk setiap kejadian yang menimpa mereka. Al-Alusi mengungkapkan sandaran kehancuran dan kejadian yang berlaku kepada zaman atau masa disebabkan pengingkaran mereka terhadap malaikat maut yang mencabut nyawa mereka atas perintah Allah, serta kebodohan diri mereka. Hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setengah penafsir mengatakan lafadz ad-dahar yang terdapat dalam surah Al-Insan bermaksud 40 tahun. Artinya seperti Al-Qurtubi. Saya ulangi, setengah penafsir mengatakan lafadz ad-dahar yang terdapat dalam surah Al-Insan berarti 40 tahun. Artinya seperti Al-Qurtubi dan Ar-Razi menyatakan yang dimaksudkan manusia dalam ayat ini adalah Adam, di mana manusia yang belum menjadi sebutan itu ialah ketika 40 tahun lamanya tubuh Adam dibentuk dari tanah, masih terbaring belum bernyawa di antara Makkah dan Taif, lalu ditelentangkan selama 40 tahun, kemudian ditempa menjadi tanah liat yang kering, Hamaim Masnun, selama 40 tahun. Seterusnya dijadikan kering sebagai tembikar atau salsal selama 40 tahun. Barulah disempurnakan kejadiannya sesudah 120 tahun. Waktu itu barulah ditiupkan pada dirinya roh. Namun At-Tabari menyatakan, sebagian pakar tafsir menyatakan tiada masa yang terbatas berkenaan hal itu, dan beliau berkata ad-dahar dalam ayat ini bermaksud waktu yang tidak diketahui berapa lamanya dan temponya. Kesimpulannya, ad-dahar dalam surah Al-Jasiyah berarti edaran zaman dan masa, sedangkan ad-dahar dalam surah Al-Insan bermaksud zaman atau waktu sebelum penciptaan manusia. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-249, yaitu dakhirun atau dakhirin. Lafadz ini merupakan isim fa'il, kata benda subjek dari lafadz dakhara. Maksudnya yang kecil, yang hina, yang rendah. Orang yang melakukan apa yang diperintahkan atau enggan sehingga menjadikannya rendah dan hina. Lafadz ini disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 48, As-Saffat surah yang ke-37 ayat 18, An-Naml surah ke-27 ayat 87, Ghafir surah 40 ayat 60. Mujahid, Qatadah dan As-Suddi berkata, lafadz dakhirun bermaksud sagirun, yaitu merendahkan diri. Ibnu Qutaibah juga berpendapat dakhirun dalam surah An-Nahl bermaksud sagirun, yaitu yang rendah dan patuh, dan ini berkaitan dengan makhluk yang taat dan sujud pada Allah. Muhammad Ali As-Subuni menafsirkan segala sesuatu seperti gunung, pokok, batu dan sebagainya. Pokok itu maksudnya pohon, batu dan sebagainya, tunduk dan patuh pada kekuasaan Allah dan pentadbirannya atau pengurusannya, serta sujud di hadapan Allah dan tidak keluar daripada kehendaknya serta kemauannya. Dalam tafsir Al-Azhar, ia membawa maksud alam beredar. Segala sesuatu berjalan tidak berhenti, semuanya melaksanakan tugas apa yang ditentukan oleh Allah. Semua patuh dan sujud, tidak menyimpang menurut kemahuan sendiri, dan tidak ada yang menyombongkan diri dan membantah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ghafir menggambarkan keadaan orang yang sombong dan angkuh, tidak taat kepada Allah, di mana mereka memasuki neraka dalam keadaan hina. Dari semua lafadz dakhirun atau dakhirin yang disebut di dalam Al-Quran mengandung 3 makna dalam 2 keadaan. Pertama, lafadz dakhirun atau dakhirin bermaksud patuh dan taat, seperti dalam surah An-Nahl. Kepatuhan di sini datang dari seluruh makhluk ciptaannya di langit dan di bumi, seperti penafsiran di atas, dan ini keadaan yang pertama. Kedua, ia bermaksud merendahkan diri
seperti dalam surah As-Saffat dan An-Naml. Ini merupakan keadaan yang kedua di mana seluruh makhluk pada hari kiamat nanti kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri. Ketiga, ia bermakna hina atau dalam keadaan hina, seperti maksud dari surah Ghafir. Ini merupakan keadaan yang kedua, menceritakan hinanya orang yang sombong ketika memasuki neraka karena keangkuhan dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-250, yaitu darahim. Lafaz ini berasal dari bahasa Parsi yang mu'arrab, sudah menjadi bahasa Arab. Ia merupakan jamak dari kata ad-dirham, bermaksud atau berarti mata uang, duit logam dari perak yang digunakan untuk jual beli. Ia hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 20. Lafaz ini dihubungkan dengan lafaz bakhsun dan ma'dudat yang mengisyaratkan harga yang murah dan uang yang sedikit. Ayat ini berkenaan dengan penjualan Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Ibnu Mas'ud mengatakan lafaz darahim ma'dudat bermaksud 20 dirham. Begitu juga pendapat Ibnu Abbas, As-Suddi, Qatadah dan Atiyah al-Uf. Mujahid berpendapat ia sebanyak 22 dirham. Muhammad bin Ishaq dan Ikrimah berpendapat 40 dirham. Al-Qurtubi berpendapat apa yang dilaporkan para sahabat adalah lebih utama. Yang dilaporkan maksudnya yang diriwayatkan para sahabat adalah lebih utama. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-251, yaitu darajatun. Darajatun merupakan isim mufrad, kata benda tunggal, dari lafaz daroja, jamaknya darajatun, maksudnya martabat, sebagiannya di atas sebagian yang lain, kelas, kedudukan, pangkat, tingkatan, golongan, darajat atau derajat, dan unit ukuran, sudut atau suhu. Lafaz darajah disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 228, An-Nisa surah keempat ayat 95, At-Taubah surah 9 ayat 20, dan Al-Hadid surah 57 ayat 10. Al-Fairuz berkata, secara umumnya lafaz darajah atau ad-darajat mengandung 8 bentuk. Pertama, kedudukan lelaki ke atas perempuan. Kedua, kedudukan orang yang berjihad kepada orang yang tinggal di rumah. Ketiga, martabat sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam dan selalu berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Keempat, kelebihan tingkatan dan kedudukan sebagian manusia kepada sebagian yang lain disebabkan kelebihan ketaatan dan kekurangannya. Kelima, derajat khusus seorang hamba. Keenam, kedudukan ulama. Ketujuh, martabat orang yang taat dan tambahan tingkatannya di dalam surga. Kedelapan, mengangkat martabat dan kedudukan orang yang taat yang membedakan mereka dari yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah, ia membincangkan derajat dan tingkatan kedudukan lelaki kepada perempuan. Asy-Syaukani berkata, perbedaan tingkatan ini karena kedudukan yang tidak dimiliki perempuan, yaitu bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya, termasuk dari orang yang lebih berjihad, dan akal serta kekuatan, mendapat lebih harta waris. Wajib untuk perempuan atau istri melakukan segala
perintahnya dan berdiri di atas keridhoannya. Sekiranya tidak ada kelebihan lelaki terhadap perempuan, maka tidak sabit penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Muhammad Rashid Ridho berkata, maksud derajat di sini adalah derajat kepemimpinan dan yang menguruskan segala kemaslahatan yang ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan masyarakat, dan sebuah masyarakat mestilah wujud pemimpin. Setiap individu masyarakat memiliki perbedaan pendapat dan kemaslahatan. Ia tidak dapat disempurnakan dan diselesaikan kecuali ada seorang pemimpin yang dirujuk pendapatnya dalam menyelesaikan perbedaan itu, sehingga setiap individu tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan individu lain. Apabila ia terjadi, timbullah perpecahan. Seorang pemimpin itu lebih layak untuk lelaki karena ia lebih mengetahui kemaslahatan dan lebih mampu untuk melaksanakan tugas dengan kekuatan dan hartanya. Oleh karena itu ia ditunjuk syara untuk melindungi perempuan dan memberikan nafkah, serta lebih dahulu taat kepada kebaikan. Dalam surah An-Nisa berkenaan dengan kelebihan satu kedudukan orang yang berjuang dari orang yang duduk berdiam diri. Dalam As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan atau derajat yang disediakan Allah untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Di antara setiap 2 derajat jauhnya seperti antara langit dan bumi. Al-A'mash meriwayatkan dari Amr bin Murrah dari Abi Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, maka baginya pahala 1 derajat. Seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, apa itu 1 derajat? Beliau menjawab, tentunya ia adalah bukan di pangkuan ibumu. Di antara 2 derajat jauhnya 100 tahun perjalanan. Dalam surah At-Taubah, ia berkaitan dengan martabat orang beriman, berhijrah serta berjihad fi sabilillah di sisi Allah. Dalam tafsir Safatut Tafasir, makna darajah ialah ajron atau ganjaran dan balasan. Maknanya untuk orang yang bersifat demikian, baginya ganjaran yang besar dari Allah. Sedangkan dalam tafsir Al-Jalalain, ia bermakna ratbah, yaitu kedudukan dan martabat. Dalam surah Al-Hadid membincangkan tentang kedudukan serta tingkatan yang berbeda antara 1 derajat dengan 1 derajat bagi orang yang berperang dan membelanjakan harta sebelum pembukaan kota Makkah dari orang yang berperang dan membelanjakan harta setelahnya. At-Tabari berkata, mereka yang menafkahkan harta di jalan Allah sebelum pembukaan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah dan memerangi orang musyrik mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi di dalam surga daripada orang yang menafkahkan setelah itu. Kesimpulannya, lafaz darajah bermaksud atau berarti kedudukan, derajat, tingkatan, dan martabat. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-252, yaitu darkun. Lafaz dark merupakan isim masdar yang berasal dari lafaz al-idraku yang mengandung maksud akibat yang paling bawah dari segala sesuatu yang begitu dalam, yang paling bawah dari segala sesuatu yang begitu dalam. Contohnya balagol goas,
balagol gausu darokal bahri. Balagol gausu darokal bahri, yaitu penyelam itu sampai ke dasar laut. Ia juga bermakna satu tingkat dari tingkatan api neraka dan penyusulan. Ia hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 145. Al-Kafawi berkata, ad-dark untuk tingkat yang paling bawah maksudnya tingkat yang menjadi asas tingkatan seterusnya yang bertambah. Al-Baidawi menafsirkan lafaz ini dengan tingkatan api neraka yang paling bawah. Begitu juga dengan penafsiran An-Nasafi. Mereka diletakkan di tempat itu karena mereka lebih jahat dari orang kafir. Mereka memperolokkan dan mempersendakan atau mempersendaguraukan Islam sekiranya berkumpul dengan orang kafir dan menipu orang Islam. Dalam tafsir Al-Khazin, ad-dark bermaksud lapisan atau tingkatan paling bawah api neraka. Api neraka terdiri atas 7 derajat atau lapisan, 7 darokat atau lapisan yang sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lapisan dan tingkatan api neraka dinamakan darokat karena ia saling menyusul dan bertindih. Sekiranya dikatakan mengapa siksaan untuk orang munafik lebih kuat dari orang kafir, aku menjawab, orang munafik seperti orang kafir dalam kekufuran, malah lebih dari itu. Karena apabila mereka berkumpul dengan orang kafir, mereka memperolok-olokkan Islam dan orang Islam serta membongkar rahasia-rahasia kelemahan orang Islam dan memberitahukan kepada orang kafir. Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma berkata, ia adalah rumah dari besi yang ditutup dan berada di dalam api neraka, dibakar dari atas dan bawahnya. At-Tabari berkata, ia adalah tingkat api neraka yang paling bawah. Begitu juga penafsiran dari Ibnu Abbas. Kesimpulannya, lafaz ad-dark ialah lapisan api neraka yang paling bawah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-253, yaitu dainun. Lafaz ini merupakan isim dari lafaz dana dan jamaknya duyunun. Maksudnya meminjamkan duit dalam masa yang sementara. Sekiranya tidak, maka ia dinamakan al-qardu atau pemberian. Harga penjualan setiap sesuatu yang tidak hadir. Mati sebagaimana makna untuk ungkapan qada dainahu, yaitu mati. Al-Kafawi berkata, setiap apa yang termaktub di dalam Al-Quran dari lafaz ad-dain berarti al-hisab, yaitu pembalasan ungkapan untuk harta dalam tanggungan. Ad-dain adalah hutang yang mempunyai masa, sedangkan al-qardu adalah hutang yang tidak ada masa atau waktu tertentu. Lafaz dain disebut 5 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 282, surah An-Nisa, surah keempat ayat 11, 12, 11 dan 12 disebutkan 3 kali. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, ad-dain adalah ungkapan untuk setiap muamalah atau jual beli di mana salah satu darinya dalam bentuk duit, sedangkan yang lainnya dalam tanggungan atau berhutang yang dinamakan penundaan bayaran atau pembayaran dengan kredit atau nasi atau nasiah. Dalam tafsir Misbah disebutkan, ia adalah muamalah yang tidak secara tunai, yaitu berhutang. Tafsirannya dalam surah Al-Baqarah,
sekiranya kamu berjual beli dengan berutang, membeli dengannya, saling memberi dengannya, atau mengambil dengannya kepada waktu yang tertentu, maka tentukanlah masa pembayarannya di antara kamu. Lafaz atau kata ad-dain dalam ayat-ayat yang lain berkenaan wasiat untuk membayar hutang si mati atau sang jenazah. Para ulama salaf dan khalaf menyatakan hutang lebih didahulukan daripada wasiat, dan ia diambil dari zahir ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan para mufassir dari hadis Ibnu Ishaq dari Al-Haris bin Abdullah Al-A'war dari Ali bin Abi Thalib, katanya, kamu sudah membaca ayat mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah melunaskan hutang sebelum wasiat ditunaikan. Kesimpulannya, ad-dain ialah utang. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata dimaun. Lafaz ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu ad-dam. Asal katanya damayun atau damawun, lalu alia dihilangkan kemudian diganti menjadi mim. Ia mengandung maksud aliran merah yang mengalir pada urat-urat hewan dan darah. Lafaz dima disebut sekali bersendirian di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 30. Kemudian disebutkan dua kali yang disambungkan dengan domir atau kata ganti, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 84 dan surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 37. Lafaz ini mengandung makna umum dan khusus. Makna umum untuk lafaz ini terdapat dalam surah Al-Baqarah dan As-Samak, As-Safku. Saya ulangi, lafaz ini terdapat dalam surah Al-Baqarah yang dikaitkan dengan As-Safku, yaitu menumpahkan. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya dari jenis ini manusia ada yang menumpahkan darah, seakan-akan malaikat mengetahui hal itu karena memiliki ilmu yang khusus, atau mereka dapat memahami sebagian dari tabiat manusia, karena di antara manusia wujud orang yang melakukan kezaliman dan berbuat maksiat serta dosa. Al-Qurtubi berkata, atau mereka membuat kiasan kepada orang yang wujud sebelumnya, seperti yang diriwayatkan Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas. Yang pertama yang mendiami bumi adalah para jin. Mereka pun membuat kerusakan dan berbunuhan serta menumpahkan darah. Lalu Allah mengirimkan iblis dan menghapuskan mereka, sehingga mereka mendiami pulau-pulau dan di atas gunung-gunung. Dalam riwayat Mujahid dari Abdullah ibnu Umar, mereka mendiami bumi 1000 tahun sebelum Adam diciptakan, dan ketika mereka melakukan pertumpahan darah dan kerusakan, Allah mengutus malaikat untuk memerangi mereka, sampailah mereka mendiami pulau. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah atau Adam di muka bumi. Para malaikat pun berkata, adakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang akan menumpahkan darah? Sedangkan makna khusus untuk lafaz ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 84 dan surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Baqarah, lafaz dima'un ditujukan kepada Bani Israel. Maksudnya, wahai Bani Israel, janganlah kamu menumpahkan darah sesama saudara, dan sebagian kamu menumpahkan darah sebagian yang lain. Dalam surah Al-Hajj, ad-dima bermaksud darah binatang, bermaksud darah binatang sembelihan. Tafsirannya,
tidak ada atau tidak akan mendapat ridho, tidak akan mendapatkan ridho Allah daging yang disedekahkan dan darah yang ditumpahkan dengan penyembelihan, tetapi yang diterima adalah amal soleh dan keikhlasan di dalamnya dengan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-255, yaitu dinun. Lafadz din adalah isim mufrad dan jamaknya adalah adyanun. Ibnu Faris berkata, ia adalah jenis dan bentuk dari ketaatan dan kehinaan, dipinjam untuk menunjukkan makna syariat. Oleh karena itu Al-Kafawi memberikannya makna al-qadha, hukum dan syariat dan keadaan. Ad-din juga mengandung makna agama, nama untuk keseluruhan perantara untuk menyembah Allah, mazhab, perjalanan, adat, situasi, paksaan, mengalahkan Islam, beriktikad dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh dan sebagainya. Lafadz din disebut 62 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Fatihah, surah pertama ayat 4, Al-Baqarah surah 2 ayat 132, 193, 256, Ali Imran surah 3 ayat 1983, surah An-Nisa surah 4 ayat 46, Al-A'raf surah 7 ayat 29, Al-Anfal surah 8 ayat 39 dan 72, At-Taubah surah 9 ayat 11, 29 dan 33, 22 kali. Kemudian ayat 36 dan 122. Yunus surat 10 ayat 22 ayat 105, Yusuf ayat surat yang ke-12 ayat 40 76, Al-Hijr surah 15 ayat 35, An-Nahl surah 16 ayat 52, Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 78, An-Nur surat 24 ayat 2, Asy-Syu'ara surat 26 ayat 82, Al-Ankabut surah 29 ayat 65, Ar-Rum surah 30 ayat 30 disebutkan 2 kali dan ayat 43, Luqman surah 31 ayat 32, Al-Ahzab surah 33 ayat 5, As-Saffat surah 37 ayat 20, Sad surah 38 ayat 78, Az-Zumar surah 39 ayat 2, 3 dan 11, Ghafir surah 40 ayat 14, Asy-Syura surah 42 ayat 13 disebutkan 2 kali dan ayat 21, Al-Fat surat 48 ayat 28 2 kali, Az-Zariyat surah 51 ayat 6 dan 12, Al-Waqiah surah 6 ayat 56, Al-Mumtahanah surat 60 ayat 8 dan 9, As-Saff surat 61 ayat 9 disebutkan 2 kali, Al-Ma'arij surat 70 ayat 26, Al-Mudassir surat 74 ayat 46, Al-Infitar surat 82 ayat 9, 15, 17, 18, Al-Mutaffifin surat 83 ayat 11, At-Tin surat 95 ayat 7, Al-Bayyinah surat 98 ayat 5 disebutkan 2 kali, Al-Ma'un surat 107 ayat 1 dan surah An-Nasr ayat 110 ayat 2. Lafadz din secara bersendirian disebut sebanyak 5 kali, yaitu dalam surah Al-Kafirun ayat 109, ayat 6 125, Al-Maidah surat 5 ayat 3 dan Al-An'am surat 6 ayat 161. Adapun lafadz dinukum disebut sebanyak 11 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Al-Imran ayat 73, An-Nisa ayat 171, Al-Maidah ayat 3 disebutkan 2 kali, kemudian ayat 57 dan 77, At-Taubah ayat 12, Ghafir surah 40 ayat 26, Al-Hujurat surat 49 ayat 16 dan surah Al-Kafirun surat 109 ayat 6. Lafadz dinihi disebut 2 kali,
yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 217 dan Al-Maidah ayat 54. Lafaz dinihim disebut 10 kali, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 24, An-Nisa ayat 146, Al-An'am ayat 70, 137 dan 159, Al-A'raf ayat 51, Al-Anfal ayat 49, An-Nur ayat 25, 55 dan 32. Lafaz di ini disebut 1 kali, yaitu dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 104. Lafaz ad-din di dalam Al-Quran mengandung beberapa makna. Pertama, ad-din bermakna hari penghisaban dan pembalasan, al-jaza, seperti yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat 4, Al-Hijr ayat 35, Asy-Syu'ara ayat 82, As-Saffat ayat 20, Shad ayat 78, Az-Zariyat ayat 6 dan 12, Al-Waqiah ayat 56, Al-Ma'arij ayat 26, Al-Mudassir ayat 46, Al-Infitar ayat 9, 15, 17 dan 18, Al-Mutaffifin ayat 11. Ibnu Qutaibah berkata, Yaumuddin adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ia dinamakan demikian karena hari itu adalah hari pembalasan dan penghisaban, seperti ungkapan perumpamaan kama tadinu tudan, kama tadinu tudan. Maksudnya, sebagaimana engkau akan dibalas dengannya, sebagaimana engkau perbuat, engkau akan dibalas dengannya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Juraid, Qatadah, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, ad-din bermakna pembalasan terhadap amalan-amalan dan penghisabannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Yaumaizin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa. Maksudnya, dinuhum dalam ayat ini adalah hisabuhum atau penghisaban mereka. Yang kedua, ad-din bermaksud atau berarti hukum dan syariat, seperti yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Lafaz ini dihubungkan dengan lafaz Allah atau dinullah. Al-Fairuz berkata, ia bermaksud hukum dan syariat. Ia bermaksud hukum dan syariat Allah. Mujahid berkata, ia bermaksud melaksanakan hudud atau hukuman. Ibnu Katsir berkata, ia bermaksud hukum dan syariat Allah. Yang ketiga, ad-din dalam surah Yusuf mengandung beberapa makna karena ia dihubungkan dengan lafaz al-malik atau dinul malik, yaitu Ibnu Abbas dan Ad-Dahhak memberikannya arti sultanul malik atau kekuasaan raja. Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ma'mar As-Suddi memberikannya maksud keputusan dan hukum raja. At-Tabari berkata, keseluruhan makna di atas saling berdekatan karena barang siapa yang mengambil sebagian dari kekuasaan raja, maka ia melaksanakan apa yang diperintah dan ia ridho terhadap pelaksanaannya itu, selagi tidak melaksanakan di luar dari apa yang diperintahkan. Hal itu menjadi hukum kepadanya, dan hukum kepadanya adalah pelaksanaan dan keputusannya. Al-Fairuz berkata, dinul malik bermaksud politik dan kebijaksanaan raja. Ad-din bermaksud agama-agama selain agama Islam, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 193, Al-Anfal ayat 39, At-Taubah ayat 33, Al-Fat ayat 28, As-Saff ayat 9. Ibnu Katsir menjelaskan ayat wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kullahu lillah.
Saya ulangi, Ibnu Katsir menjelaskan ayat wa yakunad dinu lillah atau wa yakunad dinu kullahu lillah, bermaksud atau berarti sehingga agama Allah menang atau sampai agama Allah menang dan tinggi dari semua agama. Ibnu Abbas berkata, sampai semuanya mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Al-Hasan, Qatadah dan Ibnu Jurair berkata, sampai semuanya mengatakan la ilaha illallah. Muhammad bin Ishaq berkata, sampai mentauhidkan Allah dengan ikhlas, tiada di dalamnya kesyirikan dan mencabut segala macam tuhan-tuhan, seperti dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah menghimpunkan untukku bumi dari timur dan barat, dan raja dari umatku akan menyampaikan atau menghimpunkan apa yang diberikan kepadaku daripadanya. Yang keempat, ad-din bermakna ketauhidan, syahadah, mazhab, jalan yang lurus, dan semuanya terhimpun dalam agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam kebanyakan makna untuk lafaz ad-din, dan ia diungkapkan dengan lafaz ad-dinul qayyim, terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30. Dalam tafsir Al-Jalalain, ia bermaksud agama yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah. Asy-Syaukani berpendapat ia bermaksud agama yang menyuruh mendirikan segala perintah karena Allah atau berpegang dengan fitrah. Dinul haqq terdapat dalam surah At-Taubah ayat 33, Al-Fat ayat 28 dan sebagainya. Dalam tafsir Al-Maraghi, ia bermaksud cahaya Allah, yaitu agama Islam. Dinul Qayyimah terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 4. Dalam tafsir Al-Azhar, bermaksud menyembah Allah, ikhlas beribadah, cenderung berbuat baik, salat dan berzakat. Itulah dia inti agama yang dibawa oleh para nabi. Al-Fairuz berkata, ia bermaksud agama yang lurus, yaitu agama Islam. Ad-dinul khalis terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 3. Qatadah berkata, ia bermaksud syahadah, yaitu tidak diterima sesuatu amalan sampai yang beramal itu ikhlas dalam amalannya untuk Allah dan tidak mensyirikkannya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-256, yaitu dinarun. Lafaz ini berasal dari kata dannaro, jamaknya dana niru. Maksudnya salah satu mata uang dahulu yang dibuat dari emas, yang nilainya sekarang di negara-negara Islam 50 sen, dan ia menjadi salah satu mata uang di negara Arab yang menyamai dengan 1 pound sterling atau mata uang Inggris. Lafaz ini hanya disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 75. Ayat ini berkenaan dengan ahli kitab yang mengkhianati amanah yang dititipkan walaupun 1 dinar. Malik bin Dinar berkata, dinamakan ad-dinar karena ia bermakna din, utang, dan nar, api. Maksudnya siapa yang mengambilnya dengan hak, maka ia adalah hutangnya, dan barang siapa yang mengambilnya tidak dengan hak, maka baginya api neraka. Ibnu Katsir berkata, dari kalangan orang Yahudi ada yang apabila diamanahkan kepadanya 1 dinar, maka yang menitipkan kepadanya perlu berulang kali dan terus menerus menuntut haknya darinya, apatah lagi jumlahnya lebih banyak dari itu. Al-Qurtubi berkata, yang dimaksudkan orang yang tidak menunaikan amanah
yang dititipkan adalah Fanhas bin Azura al-Yahudi yang diamanahkan seorang Arab 1 dinar tetapi mengkhianatinya. Ada yang berpendapat orang itu adalah Ka'ab bin al-Ashraf dan sahabat-sahabatnya. Kesimpulannya, ad-dinar bermaksud atau berarti 1 dinar, yaitu mata uang emas pada zaman dahulu, dan sebagian negara Arab masih menggunakannya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-257, yaitu diarun. Lafadz diar adalah jamak dari ad-daru, mencakup arti tempat yang di dalamnya bangunan dan halaman, rumah, negeri, suku, dan nama untuk kota Nabi Muhammad SAW. Al-Fairuz berkata, ad-dar juga digunakan makna dunia dan akhirat dengan ungkapan darud dunia dan darul akhirah. Darus salam maknanya surga dan darul bawar maksudnya neraka. Lafadz diar disebut secara bersendirian sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 5. Disebut 4 kali dan disambungkan dengan domir kum, domir atau kata ganti kum, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 84, An-Nisa ayat 66, surah Al-Mumtahana ayat 8 dan 9. Sekali pula disambungkan dengan domir na, kata ganti na yang artinya kami, yaitu dalam surah Al-Baqarah surat 2 ayat 246, dan 10 kali disambungkan dengan domir hum, kata ganti hum yang artinya mereka, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 85243, Ali Imran ayat 195, Al-Anfal ayat 47, surah Hud ayat 67 dan 94, Al-Hajj ayat 40, Al-Ahzab ayat 27, Al-Hasyr ayat 2 dan 8. At-Tabari berkata, ia bermakna masakin atau rumah-rumah tempat tinggal. Maksudnya mereka berulang alik antara negeri dan rumah mereka. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi menukilkan dari At-Tabari di mana mereka mengelilingi antara negeri-negeri untuk mencari dan membunuh mereka yang selalu pergi dan datang. Ibnu Abbas berkata, mereka berjalan dan berulang alik antara negeri-negeri dan rumah-rumah. Al-Farra berkata, mereka membunuh mereka di antara rumah-rumah mereka. Kesimpulannya, diar bermaksud atau berarti negeri-negeri atau rumah-rumah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-258, yaitu dukhanun. Lafadz dukhan berasal dari lafadz dakhana, bermaksud atau berarti apa yang naik dari api berupa bagian kecil yang dinyalakan dan ia tidak membakar, uap dan asap. Lafadz ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 11 dan Ad-Dukhan surah 44 ayat 10. Ad-Dukhan di dalam Al-Quran membawa 2 maksud. Pertama, bermaksud uap yang darinya tercipta langit dan bumi, sebagaimana yang terdapat dalam surah Fussilat. Ibnu Katsir berkata, ad-dukhan adalah uap air yang naik dan darinya bumi diciptakan. Dalam tafsir Al-Kasyaf dikatakan, arasy-nya, arasy Allah di atas air sebelum diciptakan langit dan bumi, lalu dikeluarkan darinya air itu uap sehingga naik ke atas dan berada di atasnya. Air tadi dikeringkan dan menjadi bumi, kemudian dipecahkannya sehingga menjadi bumi yang banyak. Sedangkan langit diciptakan dari uap yang naik. Yang kedua, bermaksud kabut tebal,
kabus atau kabut tebal sebagai azab bagi orang kafir sebagai dan tanda datangnya hari kiamat, seperti yang terdapat dalam surah Ad-Dukhan. Al-Qurtubi berkata, terdapat 3 pendapat mengenai maksud Ad-Dukhan dalam ayat surah Ad-Dukhan, yaitu Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, Ibnu Mulaikah dan lainnya berpendapat ia adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat yang belum tiba, berada di bumi selama 40 hari yang menutupi antara langit dan bumi. Bagi orang yang beriman, ia menimpanya seperti orang yang terkena penyakit selesma. Sedangkan bagi orang kafir dan fajir, orang yang berbuat dosa, ia masuk ke dalam telinga, mulut dan kepala mereka dan menjadi seperti orang gila atau mabuk dan memanggang serta menyekat pernapasan mereka. Itu adalah kesan api neraka pada hari kiamat. Dalam Sahih Muslim dari Abi At-Tufail dari Hudzaifah bin Yusid Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad SAW melihat kami sedang bermuzakarah, lalu beliau bertanya, apa yang sedang kamu cakapkan? Kami menjawab, kami bermuzakarah, saling mengingatkan tentang hari kiamat. Beliau bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai kamu melihat 10 tanda-tandanya, yaitu ad-dukhan, uap atau asap uap yang tebal, dajjal, dabah, hewan melata, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, barat dan negeri Arab. Terakhir keluarnya api dari negeri Yaman yang mengusir penduduknya dari kediaman mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, ia bermaksud apa yang menimpa kaum Quraisy dari kelaparan karena doa Rasulullah SAW, sehingga seorang lelaki melihat asap tebal antara langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, hal ini berlaku disebabkan kaum Quraisy ingin berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berdoa kepada mereka agar mereka ditimpa musim kemarau dan kelaparan seperti yang menimpa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka pun mengalami musim kemarau dan kelaparan sehingga memakan tulang-tulang, dan ketika seorang dari mereka menoleh ke langit, maka terlihat asap tebal atau dukhan di antara langit dan bumi. Abdurrahman Al-A'raj berpendapat, ia bermaksud pembukaan atau penaklukan kota Makkah ketika langit diselubungi debu dan awan tebal. Al-Qurtubi berkata, apabila ianya berlaku, ia dikhususkan kepada orang musyrik Makkah, dan apabila ia bermaksud tanda-tanda hari kiamat, maka ia adalah umum dan berita untuk keadaan yang berlaku pada masa hadapan. Lafaz ad-dukhan juga adalah salah satu nama surah yang ke-44 mengikut urutan di dalam Al-Quran yang terdiri dari 59 ayat keseluruhannya dan diturunkan di Makkah kecuali ayat 15, yaitu inna kashiful azabi qalilan innakum abidun. Inna kashiful azabi qalilan innakum abidun. Terdapat riwayat yang menyebutkan berkenaan kelebihan surah ini. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan pada malam hari
maka 70.000 malaikat akan memohon keampunan untuknya. Diriwayatkan secara marfu oleh As-Sa'labi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang membaca Ad-Dukhan pada malam Jumat, dosanya akan diampunkan. Kemudian diriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi, hadis dari Abi Rafi', katanya, barang siapa yang membaca Dukhan pada malam Jumat, dosanya akan diampunkan dan dinikahkan dengan bidadari. Diriwayatkan dari Abi Umamah, katanya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumat, Allah membangun untuknya rumah di dalam surga. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-259, yaitu dulatun. Lafaz ini merupakan isim masdar dari lafaz dala, jamaknya dulatun atau dualun. Ibnu Faris berkata, lafaz ini menunjukkan perubahan dan perpindahan sesuatu dari tempat ke tempat yang lain serta menunjukkan kelemahan. Dalam Kamus Al-Munjid dijelaskan, ad-dulah bermakna sesuatu yang bergiliran, sehingga sesekali berada pada ini dan sesekali berada pada itu, dan biasanya berkenaan dengan harta dan kemenangan. Al-Fairuz berkata, ad-dulah ialah sesuatu yang bergilir dan berganti dengan sendirinya. Al-Azi berkata, ia berkenaan dengan harta. Ia juga mengandung makna bencana, sesuatu yang dipergilirkan dari harta dan sebagainya. Lafaz dulah hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 7. Al-Kafawi berkata, ad-dulah ialah yang menguasai harta benda. Maknanya kami bagikan antara mereka yang disebutkan agar harta itu tidak hanya berputar dan bergilir antara orang kaya sehingga orang fakir tidak mendapatkan bagiannya dan orang kaya dapat memonopoli mereka. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kami bagikan harta rampasan ini sehingga tidak dimonopoli oleh orang kaya yang memutarkannya, hanya mengikut hawa nafsu dan tidak mengeluarkan sesuatu pun darinya kepada orang fakir. Ayat ini menjadi sebab pembagian harta rampasan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, lafaz dulah bermaksud atau berarti memonopoli dan menguasai harta. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-260, yaitu dunia. Lafaz dunia berasal dari lafaz ad-dunu, kemudian al-wawu digantikan dengan al-ya karena lafaz yang berwasan fu'la. Sekiranya memiliki al-wawu pada akhirnya, maka ia diganti dengan ayya. Dinamakan ad-dunya atau dunia karena dekatnya dan kedatangan akhirat. Ia juga bermakna lawan dari akhirat. Nama untuk kehidupan ini karena akhirat jauh darinya. Bumi dan segala yang terdapat di permukaannya, alam tempat kita diami, perihal hidup, bidang dan lapangan. Al-Kafawi berkata, ia adalah nama untuk apa yang ada di bawah bulan. Lafaz dunia disebut sebanyak 115 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 85, 86, 114, 130, 200, 201, 204, 212, 217, 220. Al-Imran surat 3 ayat 14, 22, 45, 56, 117, 145, 148, 152, 185.
An-Nisa surah 4 ayat 74, 77, 94, 109, 134 disebutkan 2 kali. Al-Maidah surat kelima ayat 33 dan 41. Al-An'am surah 6 ayat 29, 32, 70 dan 130. Al-A'raf surat 7 ayat 32, 51, 152 dan 156. Al-Anfal surat 8 ayat 42 dan 67. At-Taubah surah 9 ayat 38 disebutkan 2 kali. 55, 69, 74, 85. Yunus surah 10 ayat 7, 23, 24, 64, 70, 88, 98. Surah Hud surah 11 ayat 15, 60. Surah Yusuf surah 12 ayat 101. Ar-Ra'du surah 13 ayat 26 disebutkan 2 kali dan ayat 34. Ibrahim surah 14 ayat 3 dan 27. An-Nahl surah 16 ayat 30, 41, 107, 122. Al-Kahfi surah 18 ayat 28, 45, 46, 142, 104. Toha surat 20 ayat 72, 131. Al-Hajj surat 22 ayat 11, 15. Al-Mu'minun surat 23 ayat 33, 37. An-Nur surat 24 ayat 14, 19, 23, 33. Al-Qasas surat 24, surat 28 ayat 42, 60, 61, 77. Al-Ankabut surah 29 ayat 79, 25, 27 dan 64. Ar-Rum surah 30 ayat 7. Luqman surah 31 ayat 15, 33. Al-Ahzab surah 33 ayat 28 dan 57. Fatir surah 35 ayat 5. As-Saffat surah 37 ayat 6. Az-Zumar surah 39 ayat 10, 26. Surah Ghafir surah 40 ayat 39, 43, 51. Fussilat surah 41 ayat 12, 16 dan 31. Asy-Syura surah 42 ayat 20 dan 36. As-Sukhruf surah 43 ayat 32 dan 35. Al-Jasiyah surah 45 ayat 24 dan 35. Al-Ahqaf surah 46 ayat 20. Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah ke-47 ayat 36. An-Najm surah 53 ayat 29. Al-Hadid surat 57 ayat 20 disebutkan 2 kali. Al-Hasyr surat 59 ayat 3. Al-Mulk surat 67 ayat 5. An-Nasiyat surat 79 ayat 38 dan Al-A'la surat 87 ayat 16. Kebanyakan lafaz dunia digandengkan dengan akhirat dan juga kebanyakannya dihubungkan dengan al-haya, maknanya kehidupan dunia. Apabila berhubungan dengan kehidupan dunia, Al-Quran memberinya beberapa gelaran, yaitu pertama, dunia hanyalah mata'ul gurur, artinya benda tipuan. Maknanya kehidupan ini selalu menipu dan merayu manusia, sampai seringkali manusia lupa pada kehidupan yang sebenarnya. Tipu daya hidup ini seringkali menipu manusia, sampai hatinya terpaut dan terikat dengan dunia. Oleh karena itu, ayat ini menerangkan kehinaan dunia dan kefanaannya yang sebentar lagi musnah. Qatadah berkata, maknanya ia adalah benda atau kenikmatan yang akan ditinggalkan. Oleh karena itu, ambillah ia dan taat kepada Allah semampu kamu. Dalam hadis dikatakan, demi Allah, kehidupan dunia berbanding akhirat adalah bagaikan salah seorang kamu menenggelamkan jari ke dalam lautan, lalu lihatlah apa yang tertinggal di jari kamu bila kamu mengangkatnya. Kenikmatan dan kebendaan yang qalil, yaitu sedikit. Kenikmatan dan kebendaan yang banyak, sekiranya ia fana dan hilang, ia dinamakan sedikit. Apatah lagi dengan sedikit yang hilang lagi fana. Atau apa yang dinikmati dari kelezatan dunia cepat hilang dan terbatas serta fana. Kehidupan dunia hanyalah laibun walahun, yaitu tempat senda gurau dan bermain-main saja, serta menjadi tempat mencari kesenangan untuk orang yang menyekutukan Allah. Al-Qurtubi berkata, dunia adalah sesuatu yang dipermainkan olehnya dan dilalaikan dengannya, yaitu apa yang diberikan Allah kepada orang kaya
dari dunia, musnah dan hilang seperti sebuah permainan yang tidak wujud dalamnya ketetapan dan hakikat. Dengan penerangan Al-Quran pada hakikat dan kedudukan dunia, sekali-kali Al-Quran menyamakan kebendaan dunia yang menipu, hilang dan fana, seperti air hujan yang turun dari langit dan bersatu dengan bumi, lalu keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang lebat dan rimbun, lalu ia menjadi kering, hancur dan bertebaran, diterbangkan oleh angin ke kiri dan ke kanan. Bagi yang membelanjakan kebendaan demi mendapat kepentingan dunia, Al-Quran juga mengumpamakannya seperti angin yang di dalamnya ada udara yang sejuk, yang kering pada musim dingin, tidak membawa kesuburan melainkan kemusnahan. Bukan ajaran ilahi yang dapat mereka kalahkan, melainkan kebun dan tanaman mereka sendirilah yang akan punah dan musnah. Karena apabila tanaman itu menjadi kering, ia mudah terbakar karena zat air tidak ada lagi di dalamnya. Lafaz ad-dunya digandengkan dengan as-sama, yaitu sama'ud dunya. As-sama'ud dunya yang terdapat dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 6, Fussilat surah yang ke-41 ayat 12, dan Al-Mulk surah 67 ayat 5. Maksudnya ialah langit yang dekat dengan kamu. Ia dihiasi dengan keindahan planet-planet dan bintang-bintang yang bercahaya dan berkilau, berguna untuk melempar dan mengumbang dan melontar syaitan, berguna untuk melempar dan menghumban setan apabila ia mau mencuri pendengaran datang kilat yang menyambar sampai membakarnya. Maksudnya tahi bintang, melempar syaitan yang terlepas dari bintang itu, karena pada hakikatnya adalah satu bulatan seperti bumi juga yang tetap pada halnya atau keadaannya. Sebagaimana fungsinya yang diterangkan dalam surah Al-Mulk, Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 kegunaan. Yang pertama perhiasan langit, yang kedua pemanah setan, yang ketiga memberi petunjuk dalam perjalanan. Sekiranya ada orang lain yang ingin menambahkannya, orang itu mengada-adakan ilmu. Maksudnya Muhammad bin Ka'ab menerangkan, demi Allah tidak ada orang di bumi mempunyai bintang di langit, namun sebenarnya mereka ingin bermain tilik menilik lalu dihubungkannya dengan bintang di langit.